Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah mempelajari 3 sesi sebelumnya. Yang pertama adalah pemahaman konsep deep learning, kemudian yang kedua rangka pembelajaran, dan yang ketiga, yang terakhir kita bahas adalah dimensi profil lulusan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, dari 3 bagian yang sudah kita bahas, kita akan masuk pada alur materi berikutnya yang nomor 4, yaitu pengalaman belajar. Ini juga menjadi bagian sangat penting agar para pendidik khususnya bisa memahami apa yang harus dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Untuk itu, mari kita ikuti penjelasannya lebih lanjut. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Selanjutnya, pengalaman belajar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, ini pada saat kita mendampingi para peserta didik, para pendidik, ya, para guru di lembaga masing-masing, baik di pendidikan kesetaraan atau di PAUD misalkan. Nah, ini ada siklus Bapak dan Ibu, bagaimana seorang pendidik perlu memperhatikan ini. Jadi anak-anak itu tidak hanya diharapkan untuk bisa memahami, tetapi juga bisa mengaplikasikan dan merefleksikan. Jadi siklus ini harapannya tetap menjadi bagian penting yang perlu dilakukan dan disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk proses pembelajaran. Ada kegiatan memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Sehingga apa yang diterima oleh peserta didik terkait informasi yang disampaikan oleh pendidik, itu memang benar-benar nanti dapat bermakna bagi mereka untuk kedepannya. Bapak dan Ibu, di dalam kegiatan memahami tadi sebagai sebuah siklus tadi, ini adalah tahap awal peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar mereka paham. Baru setelah mereka memahami secara mendalam konsep materi dari berbagai hal yang disampaikan, maka nantinya Bapak dan Ibu, pengetahuan pada fase ini yang di dalamnya ada foundational knowledge, kemudian ada applied knowledge, kemudian humanistic knowledge. Nantinya Bapak Ibu, harapannya peserta didik itu diarahkan pada kemampuan mengaplikasikan. Pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik melakukan aplikasi pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual. Jadi tidak hanya mengenal ini 1, 2, 3 misalkan ya untuk anak-anak PAUD, anak-anak kelompok bermain, tetapi mereka bisa memahami dalam kehidupan sehari-harinya nanti apa. Dan yang terakhir adalah merefleksikan proses ini di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Bapak dan Ibu, pada tahap refleksi itu melibatkan regulasi diri atau self-regulation sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri. Dan pada akhirnya Bapak dan Ibu, sebuah pembelajaran itu, kalau kita mempelajari sebuah teori pendekatan kognitif, ada sebuah buku di situ, sebenarnya apa sih yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak itu? Sebenarnya yang paling bagus, paling penting itu adalah membelajarkan anak bagaimana cara belajar. Jadi bukan hanya sebatas kemampuan 1 tambah 1, 2 tambah 2 gitu, kemudian menulis ABCD, tidak. Tetapi bagaimana kemampuan mereka yang pada akhirnya
mereka itu bisa melibatkan secara regulasi diri atau self regulation, itu mampu untuk membenahi diri sendiri untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri. Sebenarnya itu dari sisi konsep metode pembelajaran yang akhirnya dampaknya itu apabila kita sudah dewasa, anak-anak kita sudah dewasa, mereka itu akan bisa mencari secara mandiri untuk mempelajari sesuatu. Itu Bapak dan Ibu.